Ya, halo Bapak Ibu hebat semua. Ya, bersabar ya. Kita nanti mulai pas jam 2 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan olehnya untuk berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar seri 2 Komunitas Belajar.id Kepri. Dengan tema pada hari ini yang tidak kalah menarik adalah inovasi asesmen kurikulum merdeka dengan BART AI. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, serta narasumber yang saya banggakan, pada siang hari ini izinkan sebelum kita memulai kegiatan ini, saya perkenalkan diri saya sendiri. Pertama, nama saya adalah Azhari, saya co-kapten dari Kabupaten Natuna. Saya bertugas sebagai moderator pada siang hari ini. Kemudian telah hadir bersama kita semua, Co-Kapten Kebanggaan Kota Tanjung Pinang, Bapak Ahmad Posma SPD. Beliau adalah guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya tidak akan berpanjang lebar karena tentu Bapak Ibu sudah menanti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Posma. Maka untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan kita sukses dan berjalan lancar. Amin. Berdoa selesai. Untuk menghemat waktu, mari kita lanjutkan kegiatan kita. Langsung saya serahkan kepada Bapak Ahmad Posma sebagai narasumber hari ini. Bapak Ahmad Posma, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Azhari, Co-Kapten Kabupaten Natuna. Saya awali dulu mungkin pantun pembuka ya Bapak Ibu. Pergi ke pantai naik sepeda motor, singgah sebentar membeli makan. Terima kasih Bapak Moderator, izinkan kegiatan saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ahmad Posma. Ini izin saya tampilkan ya. Saya sehari-hari mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, mengajar mata pelajaran informatika dan juga berlaku sebagai co-kapten Belajar ID Kota Tanjung Pinang. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di webinar seri kedua ini dengan tema inovasi asesmen kurikulum merdeka dengan BART AI. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini dapat betul-betul mengikuti kegiatan ini dan juga nanti di akhir dapat mengaplikasikan apa yang Bapak Ibu dapatkan di webinar kali ini. Bapak Ibu yang hadir hari ini boleh mungkin dari mana saja, apakah hanya di Kepri atau mungkin ada yang dari luar Kepri, boleh disampaikan di kolom chat. Ada dari mana aja nih Pak Azhari? Sebentar Pak. Ada dari mana saja audiensnya? Hanya Kepri atau ada yang dari provinsi lain mungkin? Sepertinya dari Sabang sampai Merauke nih Pak. Banda Aceh ada, kemudian Jakarta juga ada Pak. Di Jakarta. Ya, Sulsel, Sulawesi Selatan ada Pak. Wow, luar biasa nih Pak. Banda Aceh Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya juga telah mengikuti komunitas belajar ID Kepri ya, yang sampai hari ini sudah mendekati 10.000 pengikut ya Pak Azhari.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Pergi berlayar ke Pulau Penyengat, berlayar hujan, ombaknya kuat. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Untuk tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu, webinar kita pada hari ini, ada 4 poin penting, nanti akan kita bahas. Yang pertama, memahami asesmen pada kurikulum Merdeka. Jadi mungkin kita akan flashback sedikit bagaimana asesmen pada kurikulum Merdeka, dan juga memahami AI dan BAT ya khususnya untuk membantu menyusun instrumen asesmen, dan juga menggunakan BAT dengan akun belajar ataupun mungkin akun pribadi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, memodifikasi prompt yang nanti kita siapkan contoh-contohnya untuk membuat atau menyusun asesmen. Juga Bapak Ibu, untuk agenda kita pada hari ini ya, yaitu tentang asesmen pada kurikulum Merdeka, AI dan BAT di lingkungan pembelajaran, tutorial ataupun mungkin nanti dalam bentuk demonstrasi BAT untuk guru, dan yang terakhir prompt-prompt yang dapat Bapak Ibu gunakan dalam membuat asesmen formatif maupun sumatif. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan kembali, mungkin dari Bapak Ibu sudah memahami juga semuanya terkait asesmen ya, yang mana istilah asesmen ini pertama kali kita dengar itu saat kurikulum Merdeka ini muncul ya. Kalau dulu kita mungkin mendengarnya atau menggunakan kata-kata penilaian ya, sebenarnya ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Kalau dilihat dari pengertiannya, asesmen ini adalah suatu proses pengumpulan data siswa secara sistematis untuk memperoleh informasi sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Nah, di sini asesmen tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja, tapi selama pembelajaran tersebut berlangsung. Ini artinya Bapak Ibu ya, asesmen tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengetahui hasil belajar siswa, melainkan juga bagian dari pembelajaran itu sendiri. Di seri 1 kemarin sudah dijelaskan oleh Kopkapten Karimun ya terkait pembelajaran diferensiasi ya, yang mana di setiap pembelajaran apapun model pembelajarannya tentu harus ada asesmen. Jadi asesmen ini sesuatu hal yang tidak terpisahkan dari pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu. Dalam menyusun asesmen tentu ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan sebagai guru. Yang pertama, prinsip yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu. Artinya Bapak Ibu, pembelajaran ya dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan tadi, fasilitas pembelajaran dan penyediaan informasi yang menyeluruh harus betul-betul dilakukan, baik itu nanti dalam pemberian umpan balik untuk pendidik atau peserta didik dan juga orang tua yang dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Sebagai pendidik, Bapak Ibu, kita dapat melakukan asesmen di awal pembelajaran, ya, sebagai bahan pertimbangan kita, ya, membuat rancangan pembelajaran. Dan juga guru dapat melibatkan siswa untuk melakukan proses asesmen, seperti biasanya ada melakukan penilaian diri, penilaian yang melibatkan antar teman, ya, teman sebaya, ataupun mungkin refleksi diri yang saling memberikan umpan balik antar teman. Nah, ini terkait asesmen yang pertama, prinsip asesmen yang pertama. Yang kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Jadi asesmen ini Bapak Ibu tidak dibuat dengan sembarangan ya, tentu perlu dilakukan perancangan terlebih dahulu ya, yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan fungsi asesmen itu sendiri ya. Selain itu, melakukan asesmen biasanya guru perlu memberikan penjelasan kepada siswa mengenai tujuan dilakukannya asesmen di awal pembelajaran. Ya, misalnya asesmen yang kita sering dengar, asesmen formatif ya, digunakan untuk mengetahui kesiapan siswa di dalam pembelajaran. Sementara untuk asesmen sumatif yang kita kenal di kurikulum Merdeka, ini biasanya digunakan untuk pelaporan hasil belajar siswa kepada orang tua ataupun kepada siswa ataupun mungkin kepada satuan pendidikan itu sendiri. Dan
Prinsip yang ketiga, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dipercaya atau reliable. Ya, sudah seharusnya Bapak Ibu kita merancang secara adil dan proporsional, ya, valid dan dapat dipercaya, karena hasil asesmen ini akan digunakan untuk menjelaskan kemajuan belajar siswa, menentukan keputusan tentang langkah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru untuk menyusun suatu program pembelajaran. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan yang keempat, laporan bersifat sederhana dan informatif. Jadi kalau kita bandingkan dengan asesmen atau penilaian di kurikulum 2013 dulu, itu pelaporannya cukup banyak. Ya, penilaian pengetahuan dipisah dengan penilaian keterampilan. Begitu juga dengan sikap dan segala macam. Kita lihat di asesmen di kurikulum Merdeka sendiri itu lebih sederhana dan lebih informatif Bapak Ibu. Kita bisa melihat sendiri ya untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, bagaimana laporan hasil belajar siswa, bagaimana tampilannya, mungkin lebih sedikit ya, mungkin hanya 1 atau 2 lembar untuk mencakup hasil laporan siswa per semesternya. Jadi tidak banyak sampai 4 lembar dan segala macam. Dan yang kelima dan yang terakhir, hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi, Bapak Ibu. Jadi hasil asesmen ini biasanya digunakan agar siswa dan orang tua dapat memahami bagaimana kemajuan hasil belajar anak didiknya, ataupun mungkin penilaian karakter atau kompetensi yang dicapai anak didiknya, dan juga sebagai guru kita bisa melakukan perubahan-perubahan strategi mungkin ketika mungkin hasil asesmen ini tidak maksimal dilakukan. Jadi ini sebagai bahan refleksi bagi kita, baik itu dari guru, peserta didik, dan juga orang tua. Jadi contoh sederhananya mungkin kita bisa memberikan umpan balik terkait hasil belajar siswa secara berkala, baik kepada siswa maupun orang tua. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka ada 2 jenis asesmen yang kita biasa kenal Bapak Ibu. Yang pertama, asesmen formatif. Ya, asesmen formatif ini biasanya Bapak Ibu digunakan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, ya, atau mungkin serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, ya. Sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif ini biasanya dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Melalui asesmen ini biasanya guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, hambatan ataupun kesulitan yang mereka hadapi, serta untuk mendapatkan informasi perkembangan murid. Itu yang biasa kita lakukan saat penilaiannya di proses pembelajaran. Dan begitu juga dengan asesmen yang kedua, yaitu asesmen sumatif Bapak Ibu. Asesmen sumatif ini biasanya dilakukan setelah pembelajaran berakhir, atau setelah 1 atau 2 tujuan pembelajaran selesai, ataupun mungkin di akhir semester, ataupun di akhir fase. Ya, yang sementara asesmen sumatif ini biasanya yang sesuatu hal yang menentukan bagaimana nanti penilaian atau nilai yang dimasukkan di sebuah rapor yang Bapak Ibu bagikan setiap semesternya. Jadi ini sangat menentukan apa yang akan nanti kita berikan di rapor, ya. Tapi untuk asesmen per semester ini sejauh ini masih opsional sebenarnya Bapak Ibu. Walaupun mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah melakukan asesmen sumatif setiap semester ganjil ataupun genap, tapi ini dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing ataupun dinas pendidikan masing-masing apakah akan melakukan asesmen sumatif jika dirasa asesmen formatif ini kurang saat prosesnya. Baik, Bapak Ibu, prinsip asesmen formatif, ya. Ini dibagi lagi, ya. Kalau tadi mungkin prinsip secara keseluruhan, ya. Prinsip asesmen formatif ini sebenarnya banyak di sini Bapak Ibu, terinteraksi dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, merupakan bagian dari rencana pembelajaran, ya, fokus pada proses belajar siswa, termasuk motivasi, gaya belajar, strategi, ya,
melibatkan siswa dalam pelaksanaannya, mengenal tujuan belajar dan kriterianya, membantu siswa untuk memperbaiki dirinya saat proses pembelajaran, dan juga mengembangkan kemampuan menilai diri dan teman. Dan yang terakhir, melihat setiap pencapaian tujuan belajar. Jadi asesmen formatif ini Bapak Ibu, penilaian yang dilakukan di awal, pertengahan, akhir pembelajaran, maupun di sepanjang pembelajaran berlangsung. Asesmen ini biasanya bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru maupun siswa agar memperbaiki proses belajarnya. Jadi ini prinsip asesmen formatif Bapak Ibu. Sementara kita lihat di sini ada juga prinsip asesmen sumatif ya, yang nanti akan kita fokuskan dalam penggunaan AI-nya atau alat bantunya. Di sini ada berorientasi kepada hasil pembelajaran, tapi bersifat formal dan dapat digunakan sebagai sertifikasi, bersifat komprehensif menyeluruh ya, dapat menangani berbagai karakteristik siswa. Jadi ini ada prinsip asesmen sumatif. Untuk lebih lanjutnya, asesmen sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, atau mungkin di akhir semester ataupun di akhir tahun ya. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui hasil capaian pembelajaran siswa secara keseluruhan ya. Jadi ini terkait prinsip asesmen sumatif. Ini mungkin yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya, yaitu terkait penjelasan tentang artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI. AI sendiri ya Bapak Ibu, kalau dilihat dari pengertiannya adalah kecerdasan buatan yang dimiliki oleh mesin untuk dapat belajar, menalar, dan memecahkan masalah layaknya manusia. Untuk Bapak Ibu sendiri, di terkait materi ini, banyak hal yang sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk sebagai guru dalam penggunaan AI. Salah satunya nanti ada pembuatan soal, ataupun melakukan penilaian hasil belajar, atau menganalisis data pembelajaran. Ya, nanti kita akan coba lihat ya bagaimana langkah-langkah hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan dengan memanfaatkan alat yang biasa kita sebut dengan AI. Sampai hari ini saya mungkin mau izin bertanya kepada Bapak Ibu semua, sejauh ini fasilitas AI apa yang pernah Bapak Ibu gunakan? Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan, atau mungkin ada yang belum. Boleh Bapak Ibu disampaikan di kolom chat ya, fasilitas AI apa yang pernah Bapak Ibu gunakan dan untuk apa. Boleh Bapak Ibu komentari di kolom chat, ataupun mungkin udah ada Pak Azhari? Sudah ada Pak beberapa. Ada yang ibu atau bapak. Ibu kayaknya Hasniati. Beliau pernah menggunakan Chat GPT, kemudian Pak Minuddin, Bing. Sudah ada 3 jawaban Chat GPT, ada Ibu Aida, ada Maisha. Udah banyak ya mungkin Bapak Ibu. Tapi mungkin untuk BAT sendiri sudah ada Pak? Belum Pak, belum ada jawaban BAT. Belum ada yang jawaban BAT. Mungkin untuk yang Bapak Ibu yang sudah ikut seri pertama kemarin, sudah pernah menggunakan dan sudah ikut lagi di seri kedua ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya coba akan menampilkan sebenarnya. Yang paling dekat dengan Bapak Ibu itu terkait penerapan AI itu, saya yakin Bapak Ibu sudah merasakan sebenarnya manfaatnya. Yang pertama di sini asisten virtual Bapak Ibu. Asisten virtual ini seperti apa yang ada di smartphone-nya brand Apple ya, iPhone misal, atau mungkin yang pakai Android ada yang sudah pernah menggunakan Google Assistant. Itu bagian dari AI sebenarnya Bapak Ibu. Dan yang kedua di sini ada navigasi GPS ya, yang biasanya menavigasi kita ke tujuan kita. Kita tinggal melihat aplikasinya, nanti akan diarahkan ya daerah mana yang jalur lalu lintasnya cepat gitu ya, atau mungkin daerah mana yang lalu lintasnya macet, nanti akan diinformasikan melalui aplikasi ini. Ataupun mungkin juga keyboard virtual ya, yang ketika Bapak Ibu mengetik nanti akan muncul kata-kata, memprediksi kata-kata yang Bapak Ibu ingin ketikkan,
ataupun mungkin layanan hiburan ya, yang Bapak Ibu hobinya mungkin nonton drakor gitu ya. Maka nanti ketika Bapak Ibu buka Netflix, maka akan ada rekomendasi biasanya. Akan ada rekomendasi tentang layanan-layanan hiburan yang Bapak Ibu sukai. Begitu juga dengan Bapak Ibu ketika mencari konten di YouTube. Mungkin hanya satu judul yang Bapak Ibu cari hari ini, di hari kedua nanti makin banyak rekomendasi-rekomendasi yang mungkin dianggap YouTube atau aplikasi YouTube-nya cocok untuk Bapak Ibu ikuti atau lihat. Dan mungkin juga di sini Bapak Ibu pernah melakukan pencarian di laman internet ya, menemukan informasi dengan cepat dan akurat, itu bagian dari penerapan teknologi AI sebenarnya. Atau mungkin Bapak Ibu yang suka mencari barang di marketplace misal di aplikasi Shopee misal, Bapak Ibu mencari barang, nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan hasil pencarian di awal Bapak Ibu. Nah, jadi tanpa kita sadari di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya sudah banyak penerapan teknologi AI ya yang sangat membantu kita untuk mencari solusi ataupun menyelesaikan masalah kita sesuai bidang mungkin hal-hal yang kita ingin selesaikan. Dan yang tidak kalah penting yaitu layanan konsumen virtual atau chatbot Bapak Ibu, yaitu menjawab pertanyaan kita ataupun menyelesaikan masalah kita ya dan memberikan dukungan ya. Jadi ini akan kita fokuskan ke sini, yaitu layanan konsumen virtual atau chatbot. Seperti apa modelnya? Di sini saya akan jelaskan dulu sedikit Bapak Ibu tips menggunakan AI. Ini tips untuk secara umum ya Bapak Ibu. Yang pertama, pahami masalahnya yang akan diselesaikan dulu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan AI, Bapak Ibu harus memahami masalah apa yang Bapak Ibu ingin selesaikan. Ya, penting untuk memahami masalah ini karena ya diharapkan dari aplikasi ini betul-betul membantu Bapak Ibu dalam memilih teknologi yang sesuai. Ya, karena khawatirnya nanti masalahnya A ya, tapi aplikasinya tidak mendukung untuk menyelesaikan masalah A itu. Jadi harus betul-betul dipahami dulu masalahnya. Ataupun mungkin Bapak Ibu ingin membuat rekomendasi gambar seperti mungkin yang viral beberapa bulan yang lalu, menggenerate gambar berdasarkan perintah-perintah ya. Tentu harus disesuaikan juga aplikasi apa yang bisa mendukung itu. Dan juga yang kedua, persiapkan data yang cukup dan berkualitas. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan AI bukan berarti kita hanya diberikan data oleh aplikasinya, tapi juga kita harus menyiapkan data yang sesuai dan berkualitas ya. Dan yang ketiga, lakukan eksperimen ya. Artinya apa? Lakukan eksperimen di berbagai aplikasi yang ada. Seperti tadi ada yang sudah menyebutkan pernah menggunakan ChatGPT ya, pernah menggunakan mungkin Cloud AI atau mungkin Bing yang segala macamnya ya. Jadi Bapak Ibu dibebaskan sebenarnya, tidak harus pakai A, B, C gitu ya. Tapi Bapak Ibu coba eksperimen di masing-masing aplikasi AI ini, karena setiap aplikasi AI ini biasanya memiliki arsitektur ataupun hiperparameter yang berbeda-beda untuk membangun sebuah aplikasi itu ya. Dan yang keempat, evaluasi secara kontinu ya. Artinya apa? AI ini bukan sesuatu hal yang benar 100% Bapak Ibu, tapi ini hanya sifatnya membantu merupakan bahasa mesin lah ya, yang ketika dia diberi data, dia akan membuat kesimpulan atau memprediksi kesimpulan itu menjadi suatu kesatuan. Jadi hasil yang kita dapatkan dari AI bukan berarti itu menjadi hal yang 100% benar, tidak ya Bapak Ibu. Jadi kita harus evaluasi lagi, apalagi kita seorang guru, kita harus pandai-pandai menggunakan AI ya. Selanjutnya, gunakan model AI yang sudah terbukti berhasil. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah menggunakan beberapa aplikasi, misal seperti tadi sudah menggunakan ChatGPT, ataupun mungkin sudah pernah menggunakan Google Bard ya,
Bapak Ibu nanti boleh bandingkan ya dengan pertanyaan yang sama ya, aplikasi AI mana yang lebih mendekati hasil atau keinginan dari Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mengenalkan terkait Google Bard ya. Ada yang sudah pernah mendengar istilah Google Bard Bapak Ibu? Boleh disampaikan di kolom chat yang sudah pernah menggunakan Google Bard. Banyak Pak Azari? Rata-rata jawabannya belum, Pak. Belum ya? Kayaknya nih baru nih, Pak. Oh, ada yang sudah, Pak. Ibu Siti. Ada yang sudah. Ibu Oke, Herlina. Bapak Ibu yang sudah menggunakan Google Bard, gimana perasaannya? Ada hal yang ingin disampaikan mungkin ya? Oh, saya pertama kali menggunakan Google Bard, kayaknya sangat membantu sekali mungkin, atau bagaimana? Boleh Bapak Ibu sampaikan di kolom chat ya. Ada? Ada Pak Azari yang curhat? Ada komentar dari, mohon maaf ini kalau salah, Bapak atau Ibu Aliki Hasrizal. Beliau mengatakan, saya sudah lama memakai Google Bard, lebih bagus dari ChatGPT. Ini menurut beliau, Pak. Oke, ya. Baik Bapak Ibu. Di sini saya coba jelaskan sedikit tentang Google Bard ya. Google Bard ini adalah aplikasi yang pertama, aplikasi buatan Google atau yang dikembangkan oleh Google ya, yang menggunakan teknis chatbot ataupun mungkin menggunakan model percakapan dua arah ya, yang mungkin kita bisa anggap sebagai asisten kita yang bisa membantu kita kapanpun dengan perintah-perintah yang sesuai ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi Google Bard ini pertama kali itu secara umum dirilis itu pada tahun 2023 kemarin, tepatnya 21 Maret ya. Dan juga Google Bard ini didasarkan pada model bahasa. Kalau di sini ada singkatannya Lambda, Language Modeling Dialog Application ya, yang dilatih pada kumpulan data, teks dan kode yang sangat besar. Jadi artinya Bapak Ibu, yang membuat Google Bard ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu bukan berarti dia berdiri sendiri Bapak Ibu, tapi dia diberikan data yang cukup lengkap, banyak ya. Nanti dari hasil pencarian atau perintah Bapak Ibu akan dicari prediksi-prediksi atau hasil-hasil yang mendekati yang dibuat nanti menjadi suatu kesimpulan ya. Jadi begitu cara kerjanya Bapak Ibu. Biasanya Google Bard ini memang memungkinkan untuk menghasilkan teks saja Bapak Ibu. Jadi tidak bisa seperti Bing AI misalnya, bisa menghasilkan gambar ya. Tapi kalau untuk Google Bard ini sifatnya hanya menghasilkan teks ya, karena memang fokus utamanya itu di bahasa Bapak Ibu. Dan juga Google Bard ini biasanya bisa memberikan kita ide-ide ataupun konten kreatif dan menjawab pertanyaan kita secara informatif biasanya. Bard ini adalah alat sebenarnya Bapak Ibu yang kita dapat gunakan untuk berbagai tujuan ya. Ini dapat digunakan untuk menghasilkan konten kreatif, menerjemahkan bahasa, menjawab pertanyaan ya. Dan juga yang tidak kalah penting, Bard ini itu sampai hari ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi akan ada pembaruan ke depan ya. Tentunya untuk penyempurnaan ya, tentunya untuk penyempurnaan. Biasanya kalau di ilmu informatikanya Bapak Ibu ya, Google Bard ini juga bagian dari machine learning ya. Machine learning itu artinya mesin yang memang dilatih untuk belajar ya, untuk mengambil kesimpulan ataupun memberikan prediksi ya, seperti itu Bapak Ibu. Semakin banyak datanya, semakin banyak basis datanya ataupun semakin update datanya, maka hasilnya akan semakin akurat ya. Seperti itu cara kerja dari Google Bard itu sendiri Bapak Ibu. Di sini selanjutnya Bard ini dapat melakukan berbagai tugas ya, menanggapi pertanyaan secara informatif, menghasilkan berbagai format teks ya, puisi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen membuat puisi, nanti tinggal disampaikan saja puisi yang seperti apa yang Bapak Ibu
ingin buat, ataupun mungkin membuat kode program ataupun script, atau mungkin yang terkhusus nanti tentang instrumen yang kita ingin kita jelaskan, instrumen penilaian. Dan juga bisa menerjemahkan bahasa. Bapak Ibu mungkin selama ini sering menggunakan Google Translate ya untuk menerjemahkan bahasa, tapi di Google Bard sebenarnya bisa juga Bapak Ibu manfaatkan untuk menerjemahkan berbagai macam bahasa. Dan yang tidak kalah penting yaitu menjawab pertanyaan tentang berbagai macam topik Bapak Ibu. Itu tentang Google Bard. Selanjutnya untuk login ke Google Bard, mungkin di sini saya akan demonstrasikan sedikit ya Bapak Ibu. Ini tampilannya Bapak Ibu ya. Di sini sebenarnya sudah dihadapkan kita kepada perintah atau mungkin saran, ajakan ya. Hai, saya Bart ya, beritahu saya apa yang Anda butuhkan atau pilih dari saran berikut. Jadi di sini sebenarnya udah ada saran-saran ya bagaimana contoh-contoh yang bisa kita pilih. Misal di sini ada arti suatu kata. Nanti ketika kita klik maka akan langsung muncul di bawahnya ya tentang perintah ya. Ini perintah-perintah yang ada di bisa kita masukkan di Google Bard itu sendiri. Jadi ini sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan. Jadi untuk masuk menggunakan aplikasi Google Bard ini ya, memang dia bersifat web ya. Bapak Ibu langsung masukkan akunnya ya, login, akses bard.google.com/chat ya, maka hasilnya akan seperti ini nanti ya. Bagaimana cara menggunakannya? Nanti akan saya cobakan ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita lanjut dulu lagi ya ke materi. Baik. Bagaimana Bard untuk guru? Guru itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi Bard untuk guru ini selain di seri webinar pertama kemarin ya, di seri yang pertama kemarin itu menjelaskan bagaimana Bapak Ibu dapat membuat pembelajaran berdiferensiasi ya dengan bantuan Google Bard ini ya. Untuk asesmen sendiri ini juga sangat mumpuni Bapak Ibu. Saya sudah menggunakan Bard ini sudah beberapa bulan yang lalu sebenarnya ya. Ketika saya mungkin agak kesulitan membuat instrumen-instrumen yang sesuai gitu, saya biasanya menggunakan Google Bard. Tapi hari ini Bapak Ibu mungkin masih kita temui di grup-grup WA ataupun di grup-grup pendidikan, masih banyak kawan-kawan kita di luar sana yang meminta bagaimana meminta soal PTS, soal PAS gitu ya. Ada soal PAS Mapel ini, soal PTS Mapel ini. Itu kok sampai segitunya gitu. Jadi ini menjadi catatan juga buat kita Bapak Ibu, apakah sesusah itu membuat instrumen penilaian ataupun mungkin instrumen yang lainnya atau bagaimana. Jadi nanti akan kita cobakan menggunakan Google Bard. Untuk menggunakan Google Bard sendiri kita tentu perlu perintah yang sesuai Bapak Ibu ya. Perintahnya itu biasanya disebut dengan prompt ya. Jadi istilah prompt ini istilah di bidang teknologinya mungkin disebutnya prompt gitu ya. Tapi kalau kita di kehidupan kita sehari-hari, prompt ini sama dengan perintah yang akan kita tuliskan saat berinteraksi dengan chatbot pada Bard ataupun mungkin yang sudah pernah menggunakan ChatGPT. Jadi ini perintahnya ini pun ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa asal-asalan mengetik gitu ya. Apalagi mungkin bahasanya tidak sesuai ya. Itu harus diperhatikan juga Bapak Ibu. Di sini saya memberikan setidaknya ada 4 tips ya membuat prompt atau perintah di Google Bard. Yang pertama, bahasa yang digunakan jelas ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengetikkan prompt, jangan sampai nanti disingkat-singkat atau bahasanya seperti kirim SMS zaman dulu ya. Jangan disingkat-singkat ya. Jadi kalau bisa betul-betul bahasanya jelas, ringkas, padat gitu ya.
Jadi tidak ini juga bertele-tele juga, tapi langsung to the point ya. Kenapa harus jelas? Ya karena memang BART ini didesain ya menggunakan model bahasa yang besar ya, penting untuk menggunakan bahasa yang dimengerti oleh BART. Apakah bisa dengan bahasa Indonesia? Kalau dulu awal-awal peluncuran nggak bisa sebenarnya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa awal-awal peluncuran itu belum bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi hari ini sudah ada pengembangan-pengembangan sehingga bahasa Indonesia sudah bisa digunakan di aplikasi BART ini. Selanjutnya informasi yang relevan ya. Semakin banyak informasi yang kita berikan kepada BART, semakin baik BART untuk memahami maksud kita. Jadi Bapak Ibu ketika awal-awal menggunakan BART, jangan langsung to the point, langsung tanya buat ini, buat itu gitu ya. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu kenalan dulu dengan BART-nya. Ya, Bapak Ibu siapa, tugas sehari-harinya ngapain gitu ya. Bapak Ibu mengajar mata pelajaran apa. Jadi diawali dengan perkenalan-perkenalan sederhana ya, yang nanti perkenalan-perkenalan awal ini biasanya akan lebih membantu menghasilkan permintaan yang lebih akurat dibanding ketika Bapak Ibu langsung to the point meminta apa yang ingin BART kerjakan. Ya, jadi kalau bisa diberikan informasi-informasi yang relevan ya, apakah Bapak Ibu sebagai guru mengajar mata pelajaran apa, di mana, ya itu Bapak kenalan dulu lah. Anggaplah BART ini orang teman baru Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu bisa ajak mengobrol ya. Selanjutnya yang ketiga, tanda baca dengan benar. Nah, ini. Jadi penggunaan tanda baca juga sangat membantu Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu bertanya ataupun mungkin ada titik, koma segala macam ya, dan juga penulisannya, struktur kalimatnya, itu kalau bisa betul-betul betul-betul disempurnakan penulisan pada promnya nanti. Dan yang terakhir, tunjukkan contoh. Nah, tunjukkan contoh itu misalnya Bapak Ibu mau membuat contoh modelnya seperti model A. Kalau Bapak Ibu mengharapkan betul-betul seperti model A, Bapak Ibu harus kasih contoh dulu ke BART-nya. Nah, saya ingin membuat soal seperti ini, misal. Ya, Bapak Ibu kasih contoh dulu satu, misal. Nah, selanjutnya baru Bapak Ibu memerintahkan nanti membuat soal yang mengacu kepada contoh yang Bapak Ibu berikan. Jadi ini sangat menentukan ya hasil dari prediksi ataupun yang dikerjakan oleh BART itu sendiri ketika Bapak Ibu memberikan prompt. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan langsung mencobakan nanti bagaimana membuat teknik asesmen. Ya, teknik asesmen ini ada beberapa instrumen asesmen yang saya rangkum dari formatif maupun sumatif yang sering mungkin kita kerjakan di kelas ya Bapak Ibu. Yang pertama tentang observasi ya, penilaian kinerja, proyek ya, tes tertulis, tes lisan ataupun penugasan atau portofolio ya. Jadi ini ada 7 yang saya buatkan contoh promnya nanti yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Baik, sebentar Pak, masih tampil Pak? Masih Pak. Di saya nggak bisa jalan nih. Ini masih tampilan terakhir slide Bapak Pak. Sebentar. Oke. Di saya agak berat nih Pak, sebentar ya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala. Oke, yang pertama yang saya ingin contohkan Bapak Ibu, teknik asesmen dengan instrumennya itu dalam bentuk observasi. Di sini ada 3 poin penting yang Bapak Ibu harus siapkan. Yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat instrumen dalam bentuk observasi, Bapak Ibu harus menyiapkan tujuan pembelajaran ataupun mungkin capaian pembelajaran. Kenapa tujuan pembelajaran? Karena biasanya tujuan pembelajaran ini agak lebih spesifik dibanding dengan capaian pembelajaran. Ya. Mohon maaf Pak. Gimana Pak? Belum tampil Pak. Mati Pak. Mohon maaf.
Baik. Udah, Pak? Udah? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini saya coba menjelaskan bagaimana membuat prompt, khususnya dalam membuat instrumen penilaian, ya. Yang pertama, teknik asesmennya menggunakan observasi, ya. Bagaimana bentuknya atau hasilnya nanti, ini sangat bergantung kepada 3 poin ini, Bapak Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sangat diperlukan supaya instrumen yang kita dapatkan nanti betul-betul dapat mengukur baik itu nanti sikap ataupun keterampilan ataupun pengetahuan. Jadi harus Bapak Ibu siapkan tujuan pembelajaran untuk membuat prompt nanti saat menggunakan BAT. Dan yang kedua, aspek-aspek yang akan diamati oleh Bapak Ibu. Ya, aspek-aspek yang diamati ini bisa jadi mungkin mengamati perilakunya, interaksinya, ataupun mungkin hasil kerja yang dilakukan oleh peserta didik. Ini juga sangat jelas, harus jelas kita sebutkan, ya, supaya hasilnya tidak mengambang, ya, tidak mengambang, tapi memang langsung ke hasil yang betul-betul kita harapkan. Dan juga tentang kriteria penilaian, ya, kita harus siapkan bentuk kriteria penilaian yang Bapak Ibu inginkan itu seperti apa. Apakah dalam menggunakan skala penilaian ataupun daftar cek, ya, atau lembar amatan, ya, dan juga catatan lapangan. Nah, ini Bapak Ibu harus buatkan. Di sini saya coba menampilkan, ya, prompt yang sudah saya coba buat Bapak Ibu. Nah, ini prompt menyusun instrumen observasi. Buatkan saya instrumen observasi dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu isi tujuan pembelajarannya apa, dengan aspek yang diamati, misal perilaku, interaksi, atau hasil kerja, menggunakan kriteria penilaian skala penilaian daftar cek atau catatan lapangan. Nah, ini Bapak Ibu isi pada mata pelajaran apa, kelasnya kelas berapa, ataupun jenjangnya, ya. Ini Bapak Ibu harus buatkan, ya. Memang kelihatannya panjang, tapi kalau dilihat dari keseluruhan, ini sebenarnya sudah paling pendek Bapak Ibu. Karena memang informasi-informasi yang dibutuhkan itu saya rasa dengan prompt yang seperti ini, itu sangat sudah mewakili apa yang kita inginkan. Di sini saya coba klik Bapak Ibu, ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini. Muncul ke halaman webnya, Pak? Tidak, Pak. Masih di slide, Pak. Masih di slide, ya. Sebentar. Oke, baik. Ini contohnya Bapak Ibu. Observasi perilaku peserta didik. Buatkan saya instrumen observasi dengan tujuan pembelajaran, memanfaatkan aplikasi Peramban untuk pencarian informasi yang luas secara efektif dan efisien di internet dan menerapkan praktik baiknya dengan aspek yang diamati perilaku, dengan kriteria penilaian skala penilaian, mata pelajarannya informatika kelas 7. Maka nanti akan langsung dihasilkan bentuknya seperti ini. Instrumen observasi, mata pelajaran, kelas, tujuan pembelajaran, aspek yang diamati. Kriterianya sudah muncul Bapak Ibu, ya. Sangat baik, nanti akan ada di sini, ya, aspek namun tidak konsisten. Nah, ini yang dihasilkan oleh Google Bard itu sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi nanti bisa juga dalam bentuk seperti ini, ya. Contohnya aspek yang diamati di sini ada beberapa macam, mengikuti instruksi guru, bekerja sama dengan secara teman dengan baik, menyelesaikan tugas. Nah, ini hasil observasinya. Jadi nanti kita tinggal memilih, ya, hal-hal mana yang Bapak Ibu ingin gunakan, ya. Bagaimana memanfaatkan ini? Memanfaatkan ini sebenarnya Bapak Ibu tinggal pakai, ya. Bagaimana caranya? Tinggal Bapak Ibu evaluasi apakah betul-betul sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Ini kalau di instrumen dalam bentuk observasi, ya. Jadi begini, ya, Bapak Ibu contohnya. Bagaimana Bapak Ibu kesannya? Kira-kira apakah sudah lengkap atau belum lengkap? Ini boleh Bapak Ibu komentari di kolom chat, ya.
Ini untuk yang pertama ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, ini muncul ya Pak Azari. Yang kedua, Balik ke slide tuh Pak. Oke. ke slide ya. Ya. Iya. Yang kedua, teknik asesmen dalam bentuk tes tertulis. Nah, tes tertulis ini sebenarnya banyak jenisnya Bapak Ibu ya. Ada yang dalam bentuk pilihan ganda, ada yang dalam bentuk esai, uraian ya. Itu bagian dari tes tertulis ya. Ada 4 kalau di sini ada 4. Ada 4 hal atau 4 poin yang Bapak Ibu harus siapkan ketika ingin membuat asesmen menggunakan BAT. Yang pertama yang tidak boleh ketinggalan yaitu tentang tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran ini kenapa digunakan seperti yang saya sampaikan tadi, ini sangat mengarah langsung terkait pembelajaran yang Bapak Ibu ingin ujikan ya. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan materi saja, itu materinya biasanya hasilnya nanti akan lebih mengambang ya, tidak lebih spesifik jatuhnya ya. Jadi dengan tujuan pembelajaran ini sangat menentukan hasil yang Bapak Ibu nanti dapatkan dari Google BAT itu sendiri. Dan juga materinya, Bapak Ibu boleh buatkan materi mungkin nama babnya ataupun jenis tesnya di sini juga akan bergantung ya, apakah tes tertulis, tes lisan, tes praktik ya. Ini bagian dari pemilihan jenis tes dan juga kriteria penilaian. Nah, di sini saya coba akan menampilkan prompt untuk menyusun instrumen tes tertulis ya. Contoh, buatkan saya instrumen tes tertulis berupa soal pilihan ganda atau soal uraian atau soal esai ya. Dengan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu isikan tujuan pembelajarannya, pada materi atau topik apa, buat topik atau materinya, mata pelajarannya mata pelajaran apa, dan juga kelasnya kelas berapa dan jenjangnya juga. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan contohnya ya, Bapak Ibu. Buatkan saya instrumen, ini nampak nggak tulisannya Pak? Pak Azari? Nampak ya? Pak Azari? Tulisannya nampak Pak. Oke. Buatkan saya instrumen tes tertulis berupa soal pilihan ganda dengan tujuan pembelajaran memanfaatkan aplikasi Peramban untuk pencarian informasi secara efektif di internet menerapkan praktik baiknya pada materi teknologi informasi dan komunikasi pada mata pelajaran informatika, jenjang, dan kelasnya. Maka dalam satu prompt ini sudah bisa menghasilkan 10 soal Bapak Ibu. Padahal saya di sini tidak menyebutkan tadi berapa soal ya. Tapi kalau Bapak Ibu memang mau menyebutkan soalnya berapa, itu sangat mungkin dilakukan. Nah, langsung dibuatkan di sini mata pelajarannya, kelas, tujuan pembelajaran, jenis tesnya, jumlah soal, waktu pengerjaan, petunjuknya juga ya. Nah, ini contoh-contoh soalnya Bapak Ibu ya. Contoh soal. Nah, nanti di akhir biasanya akan diberikan kunci jawaban ya. Jadi Bapak Ibu yang selama ini mungkin agak kesulitan menyusun soal bisa menggunakan Google Bot. Lalu bagaimana dengan soal HOTS? Nah, ini kan biasanya soal ini yang sering disampaikan oleh kepala sekolah masing-masing ya. Biasanya kalau di tempat kami memang diarahkan bagaimana membuat soal HOTS atau high order thinking skill ini ya. Biasanya soal HOTS ini ada stimulus-stimulus di soalnya. Jadi tidak langsung to the point seperti soal yang saya tampilkan ini Bapak Ibu. Kalau ini kan paling sederhana sebenarnya ya. Berikut ini contoh aplikasi Peramban. Nah, ini simpel sebenarnya soalnya Bapak Ibu ya. Tapi untuk memunculkan soal HOTS itu sendiri bagaimana gitu ya. Jadi saya cuma obah sedikit Bapak Ibu promnya ya, yang mana promnya itu saya tambahkan kata-kata HOTS ya. Nah, di sini saya coba buka dulu ya.
Nggak bisa diklik nih Pak Windy. Maaf Bapak Ibu, ada gangguan. Oke. Di sini saya coba munculkan soal HOTS Bapak Ibu. Oh, linknya tuh udah nggak muncul ya. Wah. Nah, coba kita langsung saja Bapak Ibu buatkan dengan perintah yang sama ya. Saya coba buatkan di sini. Saya buatkan di sini ya. Saya tambahkan di sini tulisan HOTS ya. Soal HOTS pilihan ganda gitu ya. Maka nanti hasilnya akan berbeda dengan yang di atas ini Bapak Ibu. Ya, hanya menambahkan tulisan HOTS gitu ya. Biasanya akan muncul soal yang berbeda. Contoh di sini ada narasinya Bapak Ibu ya. Jadi di soal itu akan muncul narasi, seorang siswi mencari informasi di segala macam ya, nanti ada pertanyaan ya. Kalau kita bandingkan dengan yang pertama itu langsung ke pertanyaan. Jadi nggak ada narasi atau stimulusnya ya. Jadi ada juga pembahasannya Bapak Ibu. Jadi pembahasannya lengkap per soal ya. Ini pembahasannya ya. Ini bedanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menambahkan istilah HOTS ya. Atau Bapak Ibu mungkin mau menambahkan level kognitif. Biasanya kan Bapak Ibu sesuai dengan taksonomi Bloom itu ya, ada level kognitif C1, C2, C3 sampai C6 ya. Bapak Ibu bisa masukkan ya dengan atau mungkin dengan bahasa tingkat kesulitan yang berbeda-beda atau tingkat kesulitan yang sama atau tingkat kesulitan yang tinggi. Itu bisa Bapak Ibu masukkan di prompt yang Bapak Ibu susun. Tapi secara teknis ya Bapak Ibu, penggunaan prompt ini bukan sesuatu hal yang baku. Artinya tidak harus yang seperti yang saya sampaikan ya. Minimal dalam menyusun prompt itu Bapak Ibu harus menyiapkan tujuan pembelajaran, bentuk instrumennya seperti apa ataupun topiknya, dan juga mata pelajaran untuk kelas berapa. Karena nanti kalau seandainya Bapak Ibu tidak sebutkan kelas atau jenjangnya, khawatir nanti soalnya itu terlalu berat gitu ya, sehingga Bapak Ibu tidak mendapatkan hasil yang maksimal untuk prediksi soal yang Bapak Ibu inginkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mungkin tambahkan sedikit terkait kelebihan dan kekurangan dari Google Bard ini sendiri ya, dalam membuat instrumen penilaian. Yang pertama tentang kelebihan ya. Mungkin nanti kita banyakkan di diskusi kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama tentang kelebihan Bapak Ibu. Yang pertama kecepatan dan efisiensi ya. Jadi dengan Google Bard ini Bapak Ibu sangat dimungkinkan membuat instrumen penilaian dengan waktu yang cepat dengan modal bahasa sederhana ya. Jadi kalau kita rasakan sendiri Bapak Ibu ketika menyusun soal dari buku ataupun mungkin dari materi-materi yang sudah disampaikan ke peserta didik, itu biasanya kita kesulitannya kadang mencari opsi jawaban mungkin ketika kita menyusun soal dalam bentuk pilihan ganda. Jadi ini dengan menggunakan Google Bard ya, kita akan diberikan rekomendasi soal yang sesuai. Dan yang kedua, keakuratan dan konsistensi, Bapak Ibu. Jadi memang ya Google Bard ini sendiri akan memberikan prediksi soal yang akurat dan konsisten ketika Bapak Ibu betul-betul mengajak atau mengkomunikasikan lebih detail arah dari instrumen yang Bapak Ibu inginkan. Jadi seperti saran saya tadi Bapak Ibu, jangan langsung to the point minta soal gitu ya. Tapi Bapak Ibu perkenalkan diri dulu, siapa, di mana, yang ngajar apa gitu ya. Jadi harus diawali dulu dengan perkenalan singkat gitu ya, supaya nanti lebih terarah. Kalaupun perlu, Bapak Ibu kasih pandangan ke Google Bard ini sendiri. Misal Bapak Ibu punya materi tentang apa,
ya, copy aja materinya itu, masukkan ke Google Bard. Nanti akan dianalisis kebutuhan kita itu seperti apa. Dan juga kesesuaian dengan kurikulum. Ini memang Bapak Ibu terkait Google Bard ini tidak 100% sama hasilnya dengan kurikulum yang sudah kita terapkan, tapi setidaknya Google Bard sendiri dengan pengembangan-pengembangan yang terus-menerus ya akan menyempurnakan hasil yang kita dapatkan sesuai dengan kurikulum yang kita lakukan atau kita terapkan di masing-masing satuan pendidikan ya. Dan untuk kekurangan sendiri di sini saya buat 3 ya. Yang pertama pembiasan, artinya Bapak Ibu hasil dari penggunaan Bard ini ya mungkin tidak ya semacam bias lah hasilnya ya. Artinya masih butuh banyak data ya untuk melatihnya sehingga nanti hasilnya itu betul-betul akurat gitu ya. Karena memang ini berbasis datanya tergantung database-nya. Kalau saya database-nya update ya, itu tentu akan menampilkan informasi-informasi yang lebih akurat lagi. Dan juga ini biasanya kurang kreatif ya Pak Ibu, karena biasanya seputar situ saja ya, kurang kreatif. Jadi Bapak Ibu harus memeriksa kembali ya, perlu menyesuaikan lagi instrumennya ini yang dihasilkan itu apakah memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau bagaimana. Dan juga yang terakhir ketidaksesuaian dengan budaya ya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, database mungkin yang dipakai atau yang diadopsi oleh Google Bard ini bukan database yang 100% dari negara kita ya, Indonesia, tapi mungkin dari berbagai macam negara, tentu dengan database data yang berbeda-beda dari masing-masing negara ini akan menentukan akan menentukan hasil yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh Google Bard itu sendiri, karena mungkin tidak sesuai dengan budaya kita di Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada contoh-contoh prompt selain observasi dan tes tertulis tadi Bapak Ibu. Di sini nanti tinggal Bapak Ibu materinya insya Allah akan kami bagikan ya. Ini Bapak Ibu nanti langsung klik saja. Di sini ada penilaian kinerja ya. Ini langsung contohnya Bapak Ibu ya. Ini langsung contohnya, ada contohnya langsung ya. Ini Bapak Ibu bisa akses dari rumah ya. Project seperti apa ya. Ini udah dihapus linknya. Nanti akan kami coba buatkan lagi untuk link-link yang tidak terbuka ya Bapak Ibu. Penugasan ini juga nanti akan coba kami perbaiki. Yang pasti yang Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar di sesi pertama melihat sejauh mana prompt-prompt yang dapat bisa digunakan untuk menyusun instrumen dalam asesmen di kurikulum Merdeka khususnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Pak Posma materinya. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Pak Posma? Terdengar. Halo? Jelas Pak. Baik. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan yang mau tepuk tangan boleh, yang mau kasih trompet boleh ya. Luar biasa sekali materi ini, mungkin sangat membantu Pak Posma ya dalam pekerjaan kita. Tapi mungkin tadi catatan pentingnya luar biasa juga ya, bahwa kita sebagai guru meskipun dibantu AI tetap harus dapat menyaring ya, tidak ketiplek ya Pak Posma ya. Tadi kan ada beberapa yang tidak sesuai kurikulum kan, mungkin selera ya, karena kan biasanya tiap guru itu Pak Posma ada selera soal yang istilahnya sesuai karakteristik mata pelajaran masing-masing juga gitu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin sekarang kita akan sesi pertanyaan. Mungkin di sini saya akan memandu sesi pertanyaan ini. Izin Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk yang pertama kita akan
ambil dari yang raise hand dulu, nanti untuk yang di chat nanti saya akan bacakan juga yang ada di chat. Baik, kita akan berikan akses dulu kepada Pak siapa nih, Pak Ahmad Jazili ya. Bu Kiki dulu, Pak Ahmad Jazili dulu tadi ya. Oke. Sebentar ya, saya ini dulu sesuaikan dulu. Silakan Pak siapa? Pak Ahmad Jazili ya. Silakan Pak Ahmad Jazili, dihidupkan mic-nya. Oke, Assalamualaikum Pak, kedengaran? Waalaikumsalam. Siap, sudah jelas, clear Pak. Iya, gini Pak, dalam membuat sebuah instrumen penilaian itu, selain butir soalnya juga biasanya akan dilengkapi dengan kisi-kisi dan juga kartu soal Pak. Nah, apakah BAT ini bisa mengakomodasi pembuatan soal tersebut Pak? Dari butir soalnya, instrumennya, kemudian ke kisi-kisinya sampai ke kartu soalnya. Apakah Google Bard ini bisa mengakomodasi semuanya? Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Pak Ahmad Jazili izin dari mana? Dari SMP 12 Prabu Muli Pak. Wih, Prabu Muli. Ini ya, Sumatera Selatan ya. Wow, luar biasa, luar biasa. Memang belum di-share ya, Pak? Ya, Bu Selvira, mohon dinonaktifkan dulu, kita fokus ke pertanyaan ya. Oke, terima kasih Bu Selvira. Baik, silahkan Pak Posma, apakah kira-kira nih untuk pembuatan kartu soal dan kisi-kisi ini, apakah bisa dibantu juga lewat AI ini atau seperti apa? Silakan Pak Posma. Baik, Pak Nurjaman, untuk kisi-kisi sendiri itu sudah pernah saya cobakan Pak. Itu sangat bisa ya. Tergantung nanti prompt yang Bapak masukkan itu bentuknya seperti apa. Tentu mengarah tentang kisi-kisi. Kalau yang mungkin yang saya tunjukkan tadi itu pembuatan soal, berarti nanti di prompt-nya itu tinggal di modifikasi ya. Bapak nanti langsung cobakan dulu ya. Misal Bapak ngajar mata pelajaran apa. Nah, nanti buatkan saja, paling sederhananya gini Pak, buatkan saya kisi-kisi tentang topik ini, buatkan topiknya ataupun tujuan pembelajarannya, kelasnya ini, nanti akan keluar biasanya Pak. Tapi kadang yang sering saya temui Bapak Ibu, format kisi-kisi ini kan biasanya macam-macam ya. Format kisi-kisi di sekolah A dengan B itu macam-macam. Tapi biasanya kalau yang dari BAT ini, dia kisi-kisinya itu lebih umum Pak. Lebih umum hasilnya. Nah, jadi tinggal nanti diolah lagi ya. Tapi ini sangat membantu. Saya sudah pernah cobakan Pak menggunakan BAT ya, membuat kisi-kisi. Ya biasanya kan kita akan kesulitan kadang apakah menentukan indikator apa segala macam ya. Tapi setelah saya coba untuk kisi-kisi sendiri sudah bisa Pak. Kalau untuk BAT ya. Tapi mungkin formatnya nanti akan berbeda-beda ya, apakah memang sesuai dengan format yang kita inginkan atau bagaimana. Tapi biasanya akan dimunculkan juga istilah-istilah level kognitif dari masing-masing kisi-kisi yang kita buat biasanya. Oke Pak Ahmad, bagaimana kira-kira cukup jelas? Oke, Pak Ahmad, halo. Iya Pak. Ya, Pak tadi Pak Ahmad Jazili, bukan Pak Ahmad Posma nih. Pak Jazili ya. Jadi mungkin itu ya masih bisa. Jadi Bapak Ibu silakan eksplorasi aja Pak ya, Pak Posma ya. Dieksplorasi lebih luas lagi sesuai dengan prom-prom yang mungkin nanti seperti yang dicontohkan Pak Posma, Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Tadi angkat yang raise hand selanjutnya Bu Kiki Putri, kalau tidak salah ada Bu Kiki Putri. Oke, tidak ya? Sudah ya? Oke, ya masih ada yang tanya nih absen bagaimana, sekali lagi Bapak Ibu silahkan ditunggu untuk absensi karena memang ini masih 1 jam lagi Bapak Ibu ya. Jadi kecepatan Bapak Ibu. Jadi silakan tunggu aja
nanti kami share di akhir menjelang akhir sesi lah ya. Oke, Bapak Ibu, terkait selanjutnya mungkin saya bacakan dari chat ya, chat. Tadi ada pertanyaan di chat dari Bu Hasniati ya. Apakah dengan Google Bard bisa membantu membuat laporan? Nah, ini nggak tahu nih laporan apa. Pokoknya laporan bisa nggak Pak? Gitu kan. Wah, ini tunggu sesi berikutnya tak nih Pak? Atau dijawab sekarang? Oke. Sumbernya ada nih Pak. Hadir juga nih di sesi ketiga nanti laporan ya. Siap. Nah, nanti kita lihat ya Bapak Ibu untuk di sesi berikutnya mengenai bagaimana sih membuat laporan. Kita fokus ke soal dulu ya sekarang ya. Tapi ini ada pertanyaan menarik nih Pak Posma di YouTube Pak Posma. Boleh Pak. Dari Bu Hedi, mungkin Bu Hedi Rusmina. Pak, apakah Google Bard ini berbayar? Ya. Oke. Berbayar nggak Pak Posma? Baik, Bapak Ibu, terkait penggunaan Google Bard ya. Sejauh yang saya pernah cobakan Bapak Ibu, sudah beberapa bulan yang lalu saya cobakan ya, sekitar 6 bulan kayaknya ada ya. Itu sejauh ini belum ada diminta bayaran ya Bapak Ibu ya. Apakah ada yang berbayar? Nah, mungkin ini pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Apakah ada aplikasi semacam ini yang berbayar? Tentu ada ya. Saya pernah menggunakan ChatGPT ya, yang mirip-mirip lah dengan Google Bard sebenarnya. Di ChatGPT itu sebenarnya ada yang versi gratisnya, ada yang versi berbayarnya ya, yang versi keempat itu kalau nggak salah itu berbayar. Dan juga ada namanya Claude ya, tulisannya claude.ai. Hampir mirip juga dengan Google Bard sebenarnya. Itu mungkin lebih bagus lagi Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bagus? Biasanya memang setiap yang berbayar itu lebih ya, lebih lebih kompleks ya dibanding yang gratis seperti yang ada di Google. Tapi bukan berarti yang dari Google Bard ini tidak bagus ya Bapak Ibu. Tapi biasanya untuk yang berbayar fiturnya atau hasilnya lebih akurat lagi dibanding yang gratis ya. Tapi sejauh ini Bapak Ibu, sejauh yang saya gunakan untuk Google Bard sendiri masih aman Bapak Ibu, digunakan dalam berapapun kali generate-nya, belum ada batasan ya. Siap. Wah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya Bard AI adalah salah satu alternatif Pak Posma ya. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu ya. Lain banyak Bapak Jadi Ibu. Kenapa kita bahas Bard ini? Karena memang sudah terintegrasi juga dengan Google, kita punya Belajar ID terutama Pak Posma ya. Meskipun masih baru-baru ya di Belajar ID, padahal udah lama nih Bard ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Terus kemudian ini ada satu lagi. Kemudian gimana Pak cara copy paste-nya? Oke. Ini saya Pak Posma katanya tadi kan udah ada hasil. Memang kan baru ada nampak tuh Pak Posma. Memang gimana nih cara copy paste-nya katanya ke ini? Memang saya tunggu bertanya nih Pak. Jadi saya tahan dulu gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya coba contohkan tadi ya. Di sini ada muncul ya semua Bapak Ibu. Di sini saya tadi membuat soal instrumen dalam bentuk ini aja lah, yang paling gampang tuh ini pilihan ganda misalnya. Jadi ketika saya sudah membuatkan prompt ya Bapak Ibu, otomatis kan hasilnya akan keluar. Dan hasilnya ini Bapak Ibu di sini bisa Bapak Ibu langsung copy di blog langsung bisa, tapi di sini ada pilihan di bawah ini ya. Pilihan yang pertama Bapak Ibu bisa merespon apakah responnya sudah bagus atau buruk. Ini boleh Bapak Ibu pilih ya. Dan di pencarian pertama biasanya ini Pak Nurjaman, ketika kita membuat prompt, kalau di ChatGPT itu biasanya hasilnya cuma satu Pak. Maksudnya itu hanya satu pilihan seperti ini. Sementara kalau di Bard itu akan ada draft yang Bapak Ibu bisa pilih kiri kanannya ya. Ada 3 opsi biasanya. Dan hasilnya itu berbeda ya. Draft 1, draft 2, draft 3 ini
dengan prompt yang sama akan menghasilkan 3 macam pilihan langsung, Bapak Ibu. Ya, ini draft 1, draft 2. Terus bagaimana mengkopinya? Di sini ada titik 3, Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung bisa salin, ya, atau Bapak Ibu bisa langsung bagikan ekspor. Nah, ini. Jadi ekspor ini artinya mulai dari prompt sampai hasil nanti akan diekspor ke Google Dokumen, Bapak Ibu. Jadi ini langsung terintegrasi dengan akun yang Bapak Ibu pakai. Kalau seandainya memang pakai akun belajar, berarti nanti terinteraksi dengan akun belajar, langsung tersimpan di Google Drive-nya, ya Bapak Ibu. Atau mungkin ketika Bapak Ibu ingin membagikan dalam bentuk web, ya, ini ada pilihan bagikan, ya. Di sini akan muncul nanti link public, ya. Artinya link public itu yang tadi saya buatkan di slide saya, Bapak Ibu. Jadi saya buatkan linknya, jadi saya bagikan linknya ke orang bisa langsung melihat contoh-contoh yang kita buat, Bapak Ibu. Jadi ini ketika saya coba buat link, ya, link public seperti ini, ya. Tapi ini kadang ini hasil ini Bapak Ibu bisa saya bagikan ke Bapak Ibu nih. Contoh saya kirim di ini di percakapan, ya, di percakapan Meet, ya. Bapak Ibu bisa langsung akses yang saya buat tadi, ya. Dan untuk mengkopinya bebas, Bapak Ibu mau menggunakan versi salin atau Bapak Ibu mau mengekspor ke dokumen. Ketika saya ekspor, maka nanti akan langsung dibuatkan file Google Doc-nya, ya. Nah, ini buka dokumen, ya, maka akan langsung menjadi sebuah dokumen utuh, ya. Ini keren nggak kira-kira nih Bapak Ibu? Mantap. Ya, langsung jadi nggak copy lagi ke Microsoft Word misalnya, nggak perlu lagi, langsung tersimpan di penyimpanan Google Drive masing-masing Bapak Ibu. Kalau seandainya bentuknya tabel gimana Pak? Seperti yang di sini kan ada tadi Bapak Ibu, ada dalam bentuk tabel, ya. Nah, ini contoh, ya. Ini dalam bentuk tabel. Kadang kita agak kesulitan juga, ya Bapak Ibu, mengcopy dalam bentuk tabel. Nah, di sini juga ada fitur ekspor ke spreadsheet. Nah, ini perginya nanti ke Google Sheet Bapak Ibu. Jadi akan dibuatkan Google Sheet baru yang terintegrasi dengan Google Drive Bapak Ibu, yang mana nanti akan auto save, ya. Nah, langsung jadi file dalam bentuk sheet Bapak Ibu. Nah, seperti ini, ya. Ini sangat membantu kita sekali, ya. Jadi nggak perlu blok-blok sebenarnya, tinggal ekspor atau mungkin langsung kirim ke email gitu, ya. Ini opsinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin menggunakan fitur copy menggunakan ekspor. Baik, ada lagi Pak, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Seru atau bagaimana? Wah, sekali lagi Bapak Ibu, boleh responnya lagi, boleh cap jempolnya, boleh reaksinya. Sini saya pengen lihat nih variasi reaksi yang Bapak Ibu gunakan, ya. Oke, siap. Wah, banyak ya jempolnya, ya. Nanti awas Pak Posma, di wajah Pak Posma jempol semua nanti. Tapi poin penting mungkin Bapak Ibu semua, untuk prompt tadi itu memang silahkan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Jadi nggak harus prompt yang kami berikan, yang penting maksud dan tujuan Bapak Ibu tersampaikan ke aplikasinya supaya betul-betul direspon dengan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Siap Pak Posma, ya luar biasa ya Pak Posma. Oke, tadi ada yang resen, jadi apa enggak? Ada yang mau resen Bapak Ibu? Oh, enggak jadi ya. Malu. Oke, terima kasih Pak Posma jawabannya. Sekali lagi Bapak Ibu, tadi kan saya udah bacain dari chat grup, ya, sambil menunggu kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan secara langsung boleh gitu, ya. Jangan ulam-ulam Bapak Ibu, ya. Karena ulam itu nanti Bapak Ibu sesat di jalan kalau ulam-ulam, ya. Oke Bapak Ibu, saya akan membacakan dari chat grup, chat Google Meet ini. Di sini pertanyaannya Pak Posma, kalau buat nyusun modul ajar bisa nggak?
Wah, ketinggalan kayak Pak nih informasi yang kemarin ya. Iya, Wah, iya kemarin baru gabung sesi 1 kayaknya, apa sesi 2 ini Pak Bos. Baru gabung sesi 2 dia. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi di sesi 1 kemarin itu masih nanti boleh mungkin dibagikan linknya Pak. Ya. Nanti lihat lagi materi lengkapnya. Siap, udah siap. Di Jadi Bapak Ibu, lanjut Pak. Ya. Oh ya, jadi di situ udah ada Bapak Ibu linknya materi dan rekaman Bapak Ibu ya. Jadi untuk modul ajar itu udah ada yang kemarin ya. Jadi silahkan dibuka lagi, tonton Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Pak Posma nih, gimana Pak Posma? Apakah Google Bard AI ketika kita minta dibuatkan soal bisa menampilkan contoh gambar sesuai materi? Bisa sangat ya. Tambah gambar sesuai materi gitu. Boleh kita cobakan langsung Pak? Ya. Siap. Sesuai gambar, tapi mungkin nanti tinggal kita lihat ya Bapak Ibu. Ini saya coba soal yang tadi juga ya. Buatkan saya instrumen. Ya, ini saya copy aja Bapak Ibu prompt-nya. Lengkap dengan, saya tambahin aja di belakang Bapak Ibu, lengkap dengan gambar. Coba kita tes ya. Ini harus sering-sering bereksperimen ya Bapak Ibu. Ya, kalau salah coba lagi gitu ya. Jangan lelah untuk mencoba ya Bapak Ibu. Oke, kita coba tengok Bapak Ibu sudah ada. Oh, ini nggak keluar gambarnya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Mungkin jaringan Pak. Harusnya bisa ya Bapak Ibu. Ya. Tadi ada juga saya nampak gambar-gambar tuh Pak. Yang pertama tadi ya. Yang mana? Itu ini. ada itu ada gambar kan? Gambar. Tapi biasanya untuk membuat soal yang langsung ada gambar itu bisa Bapak Ibu. Ya, saya sudah pernah mencobakan ya. Mungkin coba saya tampilkan ya. Di sini ada beberapa contoh atau mungkin saya buat prompt yang baru ya. Saya coba tes. Coba berikan contoh soal HOTS, materi jaringan komputer jenis pilihan ganda lengkap dengan gambar. Sorry, ini ada yang salah ya penulisannya Bapak Ibu. Jadi untuk prompt ini Bapak Ibu bukan sesuatu hal yang baku ya Bapak Ibu, boleh modifikasi ya. Ini harusnya keluar nih Pak, tapi ini udah ada opsi satu yang ada gambar ya. Tapi yang pernah saya cobakan kemarin memang ada keluar gambarnya. Contoh, tapi mungkin gambarnya ini memang bukan gambar yang di-generate langsung ya Bapak Ibu, tapi biasanya mengambil dari web yang memang sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Jadi bukan dibuatin gambar khusus gitu ya, enggak gitu ya. Biasanya akan mengambil gambar-gambar dari web-web yang masuk di pencarian Google-nya ya, di mesin pencarian Google-nya. Biasanya seperti itu. Boleh Bapak Ibu cobakan. Ya. Kalau di sini memang tidak lengkap gambarnya, tapi di percobaan sebelumnya bisa Bapak Ibu untuk mengeluarkan contoh-contoh gambar. Ini gambar 1 gitu ya. Kadang ada, karena gini Bapak Ibu, Google Bard ini sebenarnya kan bukan aplikasi yang bisa mengenerate sebuah gambar seperti mungkin Bapak Ibu yang kemarin viral itu ya. Bapak Ibu membuat gambar kayak Pak, model-model avatar apa nama istilahnya Pak? Oh iya. Apa ya? Aduh. Apa istilahnya? Jadi anime. Bukan aplikasi apa Bu? Bukan anime, bukan apa ya? Istilahnya itu kemarin ada gambar-gambar yang pokoknya menghiasi sosial media lah kalau saya tengok ya Bapak Ibu. Iya. Jadi aplikasi Google Bard ini bukan aplikasi yang mengenerate perintah Bapak Ibu menghasilkan gambar, bukan ya. Karena ini Google Bard ini fokusnya sebenarnya ke bahasa.
Dan yang lebih canggihnya Pak, Google Bard ini pernah saya cobakan, Bapak Ibu bisa mengupload gambar. Ya, misal di sini saya coba ya, sederhana saya coba dulu gambar 1 misal. Misal ini 2 kali 5 tambah 10. Nah, misal gini ya, 2 kali 5 tambah 10. Mohon atau kerjakan soal sesuai dengan gambar di bawah ini. Nanti kita langsung bisa ini langsung tahu jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi dia akan melihat gambar ini ya dari angka yang ada di gambar itu. Oh, ini nggak nyambung ya. Saya buat percakapan baru saja dulu. Karena ini berkaitan dengan percakapan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi disarankan Bapak Ibu ketika membuat percakapan jangan di tempat yang sama itu terus-menerus gitu ya. Jadi Bapak Ibu buat kalau ada topik baru, buatnya topik baru gitu ya. Jadi jangan satu percakapan di situ aja gitu, jangan gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu. Kerjakan soal sesuai dengan gambar di bawah ini. 2 kali ini nanti ada yang salah nih Bapak Ibu. Mungkin dia salah melihat tanda bacanya ya. Apakah pertanyaannya ini kan tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Padahal kita tidak ada mengetik dan segala macam sebenarnya ya. 2 kali 5 tambah 10 ini ada jadi kali dia. Padahal tambah gitu. Ya. Jadi ini langsung dibuat penjelasannya, tapi kita harus cross check lagi. Benar nggak soal yang diterjemahkan dari gambar tadi ini? Sesuai nggak gitu ya. Kalau seandainya sesuai, boleh dipakai, tapi kalau seandainya tidak sesuai, Bapak Ibu boleh koreksi lagi ya. Jadi begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Posma jawabannya. Jadi Bapak Ibu, itu catatan menarik ya Bapak Ibu. Jadi jangan membuat perintah dengan topik berbeda ya di percakapan yang sama. Iya. Ya, percakapan yang sama karena Pak Posma ini tuh sebenarnya ngobrol ya, chat ya sebenarnya ya. Diharapkan kalau memang topiknya A ya sampai akhir ya bahas tentang itu aja Bapak Ibu. Kalau seandainya ada pembicaraan kedua, misal Bapak Ibu hari ini mencari soal matematika, besok misal soal IPA, nggak nyambung karena dia akan membaca dari awal Bapak Ibu. Jadi dia akan membaca dari awal, diharuskan Bapak Ibu nanti buat percakapan yang baru untuk topik yang baru, supaya betul-betul Google Bard-nya diarahkan untuk menghasilkan sesuai permintaan Bapak Ibu. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Pertanyaan nih Pak. Ya. Kalau bisa di-share di sini link untuk modul ajar. Ini. Ya. Itu udah di-share Pak Windy, Bu Linda ya. Ya. Di SID-nya diklik, Bu Winda, di situ ada rekaman sesi 1 gitu ya. Jadi nanti tinggal diklik, dicek. Ada Promnya juga sama ya, Pak. Ya. Promnya di tempat yang sama. Oh iya. Untuk promnya sendiri di tempat yang sama, Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu tengok nanti ya prom yang sesuai kira-kira yang mana. Bapak Ibu boleh modifikasi sesuai kebutuhan. Ya. Dicoba-coba Bapak Ibu ya. Tadi ada yang raise hand lagi, tapi turun lagi Pak Posma, gimana ini? Ragu-ragu kayaknya Pak. Siap. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya masih stay Pak Posma ya, masih kuat ya. Kalau nggak kuat Pak Posma lambaikan tangan ya. Izin minum dulu Bapak Ibu. Siap. Sambil minum nggak apa-apa Pak Posma. Jadi Bapak Ibu yang sambil nonton ya Pak, sambil melihat menyimak silakan sambil minum juga Bapak Ibu ya, ngopi boleh. Jadi jangan sampai otak Bapak Ibu ngeheng nanti ya. Lihat nonton wah meledak nanti ya. Jadi silakan sambil minum Bapak Ibu. Ada berapa ribu nih, Pak peserta nih Pak? Nah itulah yang mungkin ada admin lain di YouTube yang dapat melihat. Kalau kemarin sih 1.500 ya, 2.000 ya. Lewat 1.000 ya. Ya, 1.000. Kemarin
Ini yang kita baru mau bisa menampung 250 di sini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu jika di sini tidak bisa tertampung semua ya. Silahkan di YouTube Bapak Ibu tetap mendapatkan sertifikat Pak Posma ya. Dengan mengisi aplikasi, menyimak dan seterusnya. Ya. Berapa poin nih? Karena berapa saya poin lihat ya? Guru-guru lagi sibuk-sibuknya cari sertifikat nih Bapak Ibu. Oh ya, di YouTube 1119. Jadi ada 1500 lah ya. Kasih tepuk tangan dulu Pak yang sudah bergabung di YouTube. Boleh reaksi dulu Bu Erni ya, reaksi dulu Bu Nopi ya, Bu Hasniati. Ini Bu Hasniati dari awal nih luar biasa, keren. Kalau bisa 32 poin saja Pak. Kalau ada ya, tapi tidak ada masalahnya satu pelatihan 32 poin ya. Oke, ini ada yang raise hand dari Bapak atau Ibu ya. Artas, Sorta, Bapak Ibu Artas, Sorta, sama silakan. Oh, gak jadi lagi. Kayaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Masih dari YouTube. Tadi mungkin Pak Posma kalau misalkan ada kendala nih, kendala dalam gambar katanya ketika di ekspor ya ke dokumen itu gambarnya kok hilang gitu katanya. Gimana tuh Pak Posma? Ini dari Bu Saripah Asura. Udah coba Bu ya, Bu Saripah? Di YouTube Pak Posma. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk gambar tadi seperti yang saya sampaikan ya, Google Bard ini sendiri tidak menciptakan gambar tapi mungkin mengambil gambar dari web-web lain yang masuk di pencarian atau mungkin data pencarian Google ya. Jadi kalau seandainya gambarnya tidak bisa diekspor langsung ke Google Dokumen, berarti Bapak Ibu nanti tinggal klik saja gambarnya, biasanya Bapak Ibu akan diarahkan ke web yang memuat gambar tersebut. Ya, begitu ya biasanya Pak. Jadi gambarnya itu diklik saja, nanti akan diarahkan ke web yang memuat gambar tersebut. Ya, jadi gambar itu tidak berdiri sendiri di Google Bard enggak gitu ya, tapi memang diambil dari web lain ya, mungkin karena sesuai ya dimasukkanlah di hasil percakapan Bapak Ibu dengan Google Bard ketika Bapak Ibu memasukkan prompt ya. Jadi lakukan secara manual aja kalau seandainya tidak bisa diekspor langsung. Ya, terima kasih Pak Posma. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada kendala tadi gambar-gambar yang bisa diekspor langsung dari gambar itu ya, atau boleh dicari mungkin ya. Tapi dipastikan dulu Bapak Ibu jaringannya dan seterusnya aman. Baik, ini ada yang raise nih Bu Dia hari ini. Oh, udah senyum-senyum aja ya di gambarnya. Silakan Bu Dia. Atau kepencet Bu Dia. Atau kepencet Bu Dia. Oke. Bisa Bu Berta ya. Menyesuaikan saja Bu. Oh, Bu Berta mau raise, silakan Bu Berta. Ya Pak, berarti kalau kita tadi kan kata Bapak kalau menggunakan gambar tidak bisa. Berarti kalau kita mengambil gambar dari web yang berhubungan dengan pertanyaan yang ingin kita ajukan bisa ya Pak? Sangat bisa Bu. Ya. Ini kembali ke kita sebenarnya Bu. Menggunakan gambar dari hasil percakapan atau Bapak Ibu buat sendiri sebenarnya bebas ya, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja kebutuhannya seperti apa ya. Kalau memang seandainya tidak bisa diekspor tadi, Bapak Ibu nanti langsung klik aja gambar yang direkomendasikan. Kalau seandainya nggak ada juga gambarnya, berarti Bapak Ibu mengambil dari luar Google Bard-nya. Begitu Bu. Iya, nanti kepengen juga sih Pak mencoba langsung sebenarnya. Ya, kalau bisa langsung. Nah, iya. Langsung aja Bu, digas Bu. Bu Berta. Oke. Makasih Pak. Ya, sangat terima kasih. Sangat memotivasi mungkin bagi yang udah tua-tua. Iya. Siap. Makasih Bu Berta atas pertanyaannya. Saya boleh diturunkan lagi intinya ya. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan menarik Pak Posman nih di grup nih, di chat YouTube. Maaf, chat YouTube grup terus ya.
ketahuan mainannya grup ya. Ini apakah katanya ya di di Google Bard ini ya dari segi plagiatnya apakah aman nih dari plagiat atau gimana gitu? Baik. Jadi matikan dulu aja Pak. Ya silakan. Jadi Bapak Ibu, saya pernah mendengar informasi ya. Jadi penggunaan AI ini sebenarnya kalau kita pandai, bijak, sebenarnya nggak ada masalah Bapak Ibu. Tapi kadang ada yang betul-betul memanfaatkan AI ini menjadi suatu hal yang suatu kesatuan yang memang diambil semua apa yang ada dari hasil yang dikeluarkan atau yang direkomendasikan oleh BAT. Jadi kalau pun seandainya ada istilah ada plagiarisme, khawatir nanti akan ada Bapak Ibu. Jadi harapan kami Bapak Ibu ketika kita menggunakan Google Bard, sebaiknya jangan apalagi mungkin membuat tulisan-tulisan ya seperti macam copywriting segala macam ya. Sebaiknya jangan di copy paste saja Bapak Ibu, tapi memang minimal dari ide-ide yang diberikan itu Bapak Ibu bisa kembangkan ya. Kalau istilah sekarang itu ATM itu ya Pak ya. Betul. Ya diamati, modifikasi, ditiru ya. Jadi dengan metode itu saya rasa asal jangan copy paste, Bapak Ibu bisa kembangkan ya. Saya rasa itu akan aman dari aplikasi yang bisa mungkin mendeteksi apakah ini dalam bentuk plagiarisme atau bukan ya. Karena juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa mengecek apakah ini plagiarisme atau bagaimana. Khawatir nanti ketika Bapak Ibu misal nih ada yang ikut kuliah lanjut S2 terus nanti latar belakangnya ambilnya dari Google Bard misal ya. Khawatir nanti terdeteksi malah menjadi masalah baru untuk Bapak Ibu ya. Baik. Betul Pak Posma. Jadi tadi dari V-Channel dari YouTube pertanyaannya ya. Jadi tetap bijak Bapak Ibu ya menggunakan AI ini karena memang kalau misalkan untuk hal-hal meskipun Bapak Ibu ingin mengikuti lomba ya apalagi kalau terus karya ilmiah itu emang sangat ketat terkait dengan copyright. Jadi Bapak Ibu tetap bijak jadi tidak menggunakan AI untuk keperluan itu karena nanti kalau kedetek bukan hanya soal plagiarismenya Bapak Ibu, tapi malunya gitu ya. Malunya, bener Pak Posma ya? Bukan malunya iya gitu ya, kena hukum iya. Kalau masih mending kalau memang tidak dipermasalahkan secara hukum Pak Posma ya. Tapi kalau udah secara hukum agak bahaya Bapak Ibu. Jadi silakan menggunakannya dengan bijak, dengan istilahnya sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti jangan digunakan untuk hal-hal yang berbau copyright tadi. Ya. Terus Pak Posma nih untuk PPT nih Pak Posma, bisa nggak nih Bard ini dari pertanyaan di siapa ya tadi? Untuk PPT dibuat dari sini. Ini pertanyaan dari Pak Basiran. Ya. Baik. Untuk PPT Pak, saya sudah pernah mencoba. Apakah bisa menggenerate sebuah topik yang ingin kita sampaikan? Itu sebenarnya bisa gitu Bapak Ibu. Tapi dia nanti akan menggenerate itu poin-poin pentingnya saja. Jadi tidak ada penjelasan detailnya. Kadang kita bingung juga. Kadang Bapak Ibu mau buat slide presentasi, poin-poinnya mungkin dikeluarkan oleh Bard ya. Tapi untuk penjelasannya kita butuh gitu. Sementara penjelasannya ini mungkin kita juga butuh. Sementara Bard-nya nggak memunculkan itu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengenerate sebuah slide presentasi menggunakan Google Bard. Tapi Bapak Ibu betul-betul harus kuasai poin-poin yang dihasilkan oleh Bard sendiri atau mungkin dilakukan pencarian di tempat terpisah terkait poin-poin yang direkomendasikan oleh Bard itu. Jadi nanti biasanya akan ada slide 1, slide 2, berapa slide yang Bapak Ibu inginkan nanti akan keluar biasanya. Ya. Jadi tergantung perintah. Misal Bapak Ibu mau bercerita dulu, saya ingin melakukan presentasi misal tentang materi A misal. Nah, Bapak sampaikan berapa slide presentasi yang Bapak Ibu ingin buat. Nanti akan dimunculkan ya. Tapi poin-poin pentingnya saja. Jadi harus Bapak Ibu pelajari lagi lah nanti poin-poin yang dihasilkan oleh Bard sendiri. Kalau seandainya lengkap dengan penjelasannya enak Bapak Ibu ya.
kita ada poinnya, ada juga penjelasannya enak. Tapi biasanya kalau dalam bentuk slide presentasi itu memang hanya poin-poinnya saja. Jadi kita diharuskan untuk mencari penjelasan lanjutan dari poin yang diberikan. Ya, begitu Pak. Ya. Oh ini ada komentar menarik nih dari Pak Aliki Hasrizal ya Bapak atau Ibu ya. Ini Pak, BAT AI kalau siswa mengetahui 100 nilainya nih Pak, kayak gimana nih Pak? Aduh, gimana nih Pak? Nah, ini memang itulah mungkin Bapak Ibu pentingnya kalau dari saya mungkin agak perlu pengawasan ya penggunaan BAT ini, perlu pengawasan kita yang sebagai guru soal ini, apalagi mungkin dalam proses pembelajaran, apakah memang menggunakan teknologi, ya tentu kita harus betul-betul perhatikan apakah anak menggunakan aplikasi apa untuk menyelesaikan apa. Tapi selain Google Bard juga dulu Bapak Ibu pernah saya lihat informasi di TikTok apa ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka bisa mengerjakan soal ya tanpa harus dikerjakan oleh mereka sendiri, tapi aplikasi juga yang mengerjakan. Jadi sebenarnya bukan BAT ini yang pertama, enggak gitu ya. Sebelumnya juga sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa menggenerate gambar, nanti bisa diterjemahkan gambar itu, bisa diselesaikan sampai ke nilai ya, ke hasil yang utuh gitu ya. Tapi intinya kalau seandainya siswa tahu, memang ini apa namanya, bagian dari kelemahan ya Pak ya, apa jatuhnya? Karena memang tanpa pengawasan ini takutnya disalahgunakan oleh peserta didik. Itu yang kita khawatirkan ya. Dan teknologi itu memang seperti itu Bapak Ibu. Karena memang dianggap alat ya, khawatir nanti dengan alat ini anak-anak juga malas untuk menumbuh kembangkan kemampuannya karena sudah ketergantungan dengan alat. Ya, tapi ini tidak kita bisa pungkiri Bapak Ibu karena memang zamannya seperti itu sekarang ya. Ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Apakah memang berbahaya penggunaannya atau bagaimana? Tapi kalaupun dianggap berbahaya, saya rasa tidak gitu ya. Karena memang sudah zamannya, Pak. Jadi kalaupun tidak dikenalkan dengan anak bisa dapat di luar juga dengan hal di tempat-tempat yang lain atau bagaimana gitu ya. Termasuk Bapak Ibu ya yang hari ini ikut di kegiatan ini, bukan berarti Bapak Ibu nanti setiap ujian soalnya dari BAT aja gitu ya. Kan gitu. Minimal Bapak Ibu memanfaatkan BAT untuk mencari inspirasi ataupun mungkin mencari hal-hal yang menarik atau rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh BAT itu sendiri. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu menganggap ini gampang nih buat soal 50 soal tinggal searching di BAT gitu. Enggak gitu juga Bapak Ibu ya. Tapi kita harus perhatikan ya kebutuhannya itu memang apakah betul-betul sesuai dengan yang kita butuhkan atau memang hanya sebatas kasih soal ke anak udah selesai gitu atau bagaimana. Ini kembali ke kita masing-masing ya. Perlu evaluasi lanjutan lah. Begitu Pak. Betul, terima kasih Pak Posma. Jadi itu Pak ya, Bapak tadi ya, Ibu ya tadi. Oh, Bapak ya, Bapak. Bahwasannya dalam kita tidak bisa menghindari ini Pak ya, tapi kita bisa membatasi. Contoh misalkan menjawab ini siswanya ya, tidak menggunakan handphone gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu membebaskan handphone di sekolah. Terus kemudian ya memang tadi Bapak Ibu this is just a tool gitu ya. Ini adalah alat. Sama kayak pisau Bapak Ibu ya. Pisaunya mau kita gunakan mau baik gitu ya, pakai potong-potong sayuran gitu ya buat masak atau mau buat jahat gitu ya, seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa mengatur, kita bisa memanage, kita bisa juga memberikan value Pak Posma ya kepada peserta didik kita untuk jujur, tidak menggunakan ini di dalam hal di dalam pengadaan soal dan lainnya. Seperti itu mungkin Pak ya. Oke, mungkin Pak ini ada 2 pertanyaan penting lagi nih, ada ini ya dari Pak Holil ya tadi, terus kemudian dari Pak Frizal di YouTube Mas ya. Kalau misalkan di aplikasi BAT ini udah ada di aplikasi HP belum, itu dari Pak Holil. Terus yang kedua, apakah
BART ini dari Pak Afrizal bisa digunakan secara offline apa tidak? Terutama untuk di daerah 3T katanya gitu. Silakan Pak. Baik, Pak, untuk aplikasi BART, apalagi mungkin dalam bentuk apa di sistem operasi Android, saya belum menemukan Pak untuk yang bisa diinstal di Android ya. Jadi ini masih berbasis web dan wajib ada internet Pak. Nggak bisa tanpa internet Pak. Jadi memang masih ketergantungan dengan internet ya, karena memang basis datanya ya di internet itu sendiri Pak. Ya, di jangkauan internet itu sendiri. Ya. Jadi mau nggak mau ya harus ada internet Pak ya. Baik. Siap. Oke, mungkin ya satu lagi ini. Jadi Bapak Ibu yang untuk pengguna ini seperti yang disampaikan Pak Posma bahwa yang namanya aplikasi BART ini dia berbasis web untuk sementara Bapak Ibu ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti Google mengembangkan aplikasinya di dalam bentuk Android dan lainnya gitu ya. Terus kemudian harus ada sinyal ya, karena ya basicnya memang sinyal ya, internet gitu ya. Terus Pak, ini ada mungkin ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Di sini pertanyaan dari Bu Betty Pak. Saya Pak guru pendidikan Pancasila Pak, apakah bisa menggunakan BART ini karena sifatnya internasional gitu ya? Maksudnya kan Pancasila lokal atau nasional, sedangkan BART ini internasional. Gimana nih Pak untuk mata pelajaran Pancasila ya? Baik, tadi mungkin saya terima kasih Bu ya. Tadi mungkin saya sudah sampaikan juga ya di kekurangan ya. Kekurangan BART ini kalau yang saya sampaikan tadi itu kan ketidaksesuaian dengan budaya ya Pak. Jadi kalau seandainya Bapak atau Ibu yang ingin menggunakan BART, materinya mungkin dianggap tidak sesuai ataupun mungkin seperti di wilayah kita nih Pak, materinya tentang budaya Melayu misal. Apa ada di Google BART gitu ya. Jadi ini tinggal Bapak Ibu cobakan, lihat analisis jawabannya. Kalau memang ada kesamaan, ada sesuai, silakan pakai itu Bapak Ibu. Karena memang basis datanya ini bukan berarti dari Indonesia nggak ada misal. Karena memang bahasa mesin ini biasanya Bapak Ibu dilatih untuk memprediksi ataupun menyimpulkan suatu data. Jadi semakin lama BART ini bisa kita akses, mungkin sekarang nih bulan Januari, mungkin di bulan Desember nanti akan ada pembaruan lagi gitu tahun depan. Jadi semakin banyak, semakin lama penggunaan BART, saya yakin kemampuannya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu juga akan semakin akurat hasilnya. Ya, seperti yang pernah saya cobakan tentang IKM saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bertanya tentang kurikulum merdeka di BART, itu keluar Bapak Ibu. Ya, dari mana kira-kira hasilnya? Apakah dari Malaysia atau dari Amerika? Tentu bukan ya. Jadi ini Bapak Ibu, itulah pentingnya ketika menggunakan Google BART ditelaah lagi atau diperhatikan lagi hasil-hasil yang dikeluarkan oleh BART. Apakah memang betul-betul sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan atau tidak ya. Jadi dicoba saja Bapak Ibu ya. Ini banyak yang tanya absen nih Pak. Iya. Ya ada yang nanya absen. Oh iya, ada dari WIT ya. Oh ada yang dari WIT ya, luar biasa. Waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur. Silakan mungkin para Bapak Ibu teman-teman admin untuk membagikan link di ini ya, link absensi di presensi ya di chat. Ditunggu Bapak Ibu ya, nanti admin sebentar lagi akan share di chat. Tadi kan Pak Posma udah buat soal ya. Ada soal, mungkin ada soal esai dan seterusnya. Kira-kira kalau di situ tuh bisa, ini pertanyaan baru sebenarnya bagus ya. Tapi kasihan ya, ini dari San, Bu San. Ada bisa nggak sekalian dibuatkan rubrik penilaiannya Pak kalau soalnya esai? Bisa Bu. Bisa juga ya. Bisa. Sangat bisa Bu. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau membuat rubrik penilaian, nanti tinggal nanti di prompt-nya itu ditambahkan kata rubrik lengkap dengan rubrik penilaian atau bagaimana ya bisa. Jadi nanti dalam bentuk tabel langsung ya. Kalau di ChatGPT itu biasanya nggak dalam bentuk tabel Pak, agak kesulitan kopinya. Ya. Di sini tabel ya. Pesan dari WhatsApp. Langsung jadi tabel yang bisa langsung diekspor ke
Google Sheet ya. Wah, luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekali lagi ya. Gimana Pak Posma? Udah cukup Pak ya. Oke, siap. Bapak Ibu sekali lagi silahkan keluarkan jempolnya, keluarkan tepuk tangannya, keluarkan lagi apa ya? Keluarkan uangnya jangan. Keluarkan hatinya jangan hatinya jangan dikeluarkan. Cukup respon aja Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Ya, ini Abu Medrizal ya, Pak Medrizal. Ini salah klik atau memang mau bertanya ya? Mengangkat tangan ya. Iya, mengangkat tangan Bu Medrizal atau Pak Medrizal? Anggaran dan kebutuhan. Tertekan kayaknya. Tertekan ya, oke sip. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada closing statement nih dari Pak Posma untuk teman-teman guru semua. Dan nanti saya undang Pak Azhari ya, Pak Azhari. Dan masa Pak Azhari bukan saya yang nutup ya. Oke, silakan Pak Posma. Baik, Bapak Ibu, sebagai closing statement dari saya, seperti yang saya sampaikan tadi, BAT ini adalah merupakan teknologi. Ya, teknologi BAT ini merupakan dalam bentuk alat ya. Seperti halnya alat ya, teknologi dapat digunakan untuk kebaikan dan juga untuk kejahatan ya. Memahami teknologi sebenarnya kunci sukses kita Bapak Ibu, tanpa mengikuti perkembangan teknologi maka akan seperti itu saja ya. Dengan teknologi saya yakin ini akan merubah cara kita sebagai pendidik ataupun yang lainnya untuk hidup ataupun bekerja dan juga belajar. Di sini saya akan akhiri juga dengan 2 buah pantun lagi ya, karena tadi Pak moderatornya nggak kasih pantun nih, jadi terpaksa saya kasih pantun ya. Akun pendidikan namanya akun belajar, banyak fitur dan banyak manfaat. Ayo Bapak Ibu kita explore Google BAT ya, membantu Bapak Ibu menyusun asesmen dengan cepat. Jalan-jalan ke Pulau Bintan hendak melihat pawai obor. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Oh, wah, luar biasa. Oke, mungkin saya juga tadi untuk membantu sesi tanya jawab. Mungkin penutup dari saya cuma satu, Bapak Ibu. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Azhari nih yang tadi buka acara ini. Silakan Pak Azhari. Terima kasih Bapak narasumber Pak Ahmad Posma dan Pak Nur Jaman. Luar biasa sekali pantun-pantunnya Pak. Saya sampai terpukau kehilangan kata-kata sampai saya tidak bisa berpantun nih Pak. Baik Bapak Ibu di seluruh Indonesia, baik yang hadir di Google Meet atau yang menonton live streaming di YouTube. Demikianlah kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ahmad Posma sebagai narasumber hari ini. Luar biasa materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan kata selama berlangsungnya kegiatan ini. Kami dari komunitas belajar.id Kepri bekerjasama dengan BGP Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, partisipasi dan dukungan segala macam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapten. Oke, luar biasa nih narasumbernya. Kemudian untuk Itu sih Kabupaten. nih Pak Nurja. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak Ibu mungkin kami nanti close-nya 5 menit ya untuk layar. Jadi yang belum absen nih, jangan nanti Bapak Ibu kita close langsung di WA ya. Jadi kami kasih kesempatan nih kurang lebih 5 menit ya. Silakan yang belum absen Bapak Ibu baik di kolom Jimit dan di YouTube ya streaming sudah saya sematkan Bapak Ibu ya. Jadi ke Bapak Ibu nanti kalau memang close YouTube-nya Bapak Ibu dibuka ulang, di live chat-nya diklik juga Bapak Ibu ya. Kalau dilihat langsung dia nggak muncul. Jadi ada menu live chat, silakan diklik ulang nanti ada linknya seperti itu.